Gadis itu mendorong gerbang utama sekolah saat memasuki kampus, dan dunia di sekitarnya langsung berubah menjadi nuansa hitam dan putih. Ini karena peraturan sekolah yang melarang warna apapun pada siapapun, kecuali kepala sekolah. Namun, pada hari pertama pendaftarannya, gadis itu melanggar peraturan ini dengan mengenakan lipstik merah cerah. Dia segera ditangkap oleh direktur pendidikan yang menyita lipstiknya. Akibatnya, gadis itu dihukum untuk berdiri di bawah sinar matahari dan melafalkan semua 427 peraturan sekolah dari buku pegangan dengan hati. Sambil membaca, dia tertawa terbahak-bahak, menarik perhatian siswa lain. Lalu, dia mengeluarkan korek api dan membakar seluruh buku pegangan peraturan tepat di depan direktur. Semua orang terkejut, tetapi gadis itu mengatakan bahwa peraturan sekolah tidak melarang membakar buku. Melihat ini, kepala sekolah marah dan membawa gadis itu ke ruangan gelap. Di ruangan gelap, seseorang membawa dua pengeras suara yang berulang kali memainkan peraturan sekolah di telinganya. Namun, alih-alih terpengaruh, gadis itu tidak bisa menahan tawa karena suara yang mirip dengan lagu pengantar tidur. Keesokan harinya, gadis itu mengikatkan pita hijau pada dirinya sendiri dan memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa ruangan gelap itu tidak menakutkan sama sekali. Kata-kata ini didengar oleh direktur, dan gadis itu dikurung lagi. Kepala sekolah menunjukkan cahaya terang berulang kali ke wajah gadis itu, tetapi dia tidak merasa takut. Pada hari ketiga, gadis itu tidak hanya mengecat rambutnya menjadi ungu, tetapi juga membuat tindikan di bibir dan lidahnya. Siswa lain mulai melihatnya sebagai panutan mereka. Pada titik ini, kepala sekolah tidak bisa lagi menoleransi dan membawa gadis itu ke ruangan gelap lagi. Dia kemudian mengeluarkan tang dan menjepitnya keras di lidahnya. Jika gadis itu mengakui kesalahannya, kepala sekolah akan membiarkannya pergi. Namun, alih-alih merasa takut, gadis itu memprovokasi kepala sekolah. Sebagai tanggapan, kepala sekolah dengan brutal menarik lidah gadis itu. Direktur mengira dia punya satu kesempatan, tetapi ketika mengatur dokumen, gadis itu menemukan bukti penggelapannya dan mencetak ratusan salinan untuk dibagikan kepada teman-teman sekelasnya. Ketika direktur mencoba mengambil bukti dari gadis itu, seorang teman sekelas perempuan tiba-tiba muncul, mendorong gadis itu ke bawah, dan kemudian mengancam direktur untuk menyerahkan bukti dengan lemparan santai. Semua bukti ditampilkan di depan mata siswa. Para siswa bangkit dalam pemberontakan, dengan bebas melampiaskan emosi mereka yang telah lama terpendam. Teman sekelas perempuan itu menjadi pemimpin mereka. Mereka memaksa direktur untuk menulis pengakuan, tetapi mereka menggunakan terlalu banyak kekuatan dan secara tidak sengaja mencekiknya. Para siswa panik dan mulai saling menyalahkan. Tiba-tiba, suara tembakan mengganggu mereka. Kepala sekolah datang melihat ini, dan para siswa harus menjatuhkan tongkat mereka. Namun, kepala sekolah mengambil pisau panjang dan bermaksud untuk secara pribadi melenyapkan para pemberontak. Tepat ketika pemberontakan para siswa tampaknya ditakdirkan untuk gagal, gadis yang sudah meninggal itu tiba-tiba muncul, ditemani oleh 3 pengganti. Satu menghalangi semua rute pelarian, satu menarik perhatian, dan yang lainnya menyelamatkan semua teman sekelasnya. Kepala sekolah mengangkat senjatanya untuk membunuh gadis itu, tetapi pada saat itu, para siswa mengangkat telepon mereka dan memulai siaran langsung menghadap kamera. Kepala sekolah akhirnya menyerah, dan para siswa dibebaskan. Namun, ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa dunia luar masih hitam dan putih.